Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang kepadanya kita semua meminta perlindungannya, serta kepadanya pula kita semua meminta ampunannya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu syar'i, dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Dengan kitab Al-Mukhtasar fi At-Tafsir, yaitu ringkasan tafsir yang dikarang oleh Markas Tafsir Al-Quran dari Arab Saudi. Dan alhamdulillah saat ini kita telah sampai pada pembahasan surat Al-Ma'un. Silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian bukunya. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un disebut juga sebagai surat Ad-Din. Nama lain dari Al-Ma'un, kata para ulama, disebut juga sebagai surat Ad-Din atau surat Al-Yatim. Jadi nama lain dari Al-Ma'un itu yang pertama adalah surat Ad-Din dan surat Al-Yatim. Dan para ulama juga berselisih tentang status surat Al-Ma'un. Apakah surat Al-Ma'un ini termasuk daripada surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan pra-hijrah sebelum Rasulullah hijrah, ataukah Al-Ma'un ini surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah hijrah. Karena apa? Para ulama berselisih karena surat Al-Ma'un ini Bapak Ibu sekalian, apabila kita lihat dari kandungan isinya, maka pada bagian yang pertama surat Al-Ma'un ini membicarakan tentang orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari akhir atau hari pembalasan. Maka ayat ini lebih cocok, ataupun ayat ini lebih tepat apabila ditunjukkan kepada mereka orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Quraisy. Sehingga sebagian ulama berpendapat surat Al-Ma'un adalah surat Makkiyah. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa bagian yang lainnya dari surat Al-Ma'un ini membicarakan tentang orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik ini tidak ada di fase Mekah. Karena orang munafik ini hanya ada atau muncul pada setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Maka para ulama berselisih. Ada yang mengatakan ini Madaniyah. Ada pula yang mengatakan surat ini adalah Makkiyah. Namun terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama tentang status surat ini, namun tetap akan kita bahas berkenaan dengan tafsirnya atau tadabbur daripada surat Al-Ma'un ini. Surat Al-Ma'un
merupakan surat yang terdiri dari berapa ayat? Yang terdiri dari 7 ayat. Pada ayat yang pertama Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Apa yang dibicarakan dalam surat Al-Maun? Maka diterangkan dalam tafsir yang Bapak Ibu pegang, ya. Di sana ada tujuan pokok. Enaknya tafsir Al-Qur'an ini ada diterangkan tentang tujuan pokok atau intisari surat. Intisari pembahasan surat Al-Maun. Maka diterangkan di sana bahwasanya apa tujuan pokoknya? Bayanu sifatil mukadzibina biddin, yaitu surat ini menjelaskan tentang sifat atau karakter orang-orang yang mendustakan ad-din, yaitu agama, atau ad-din juga bisa diartikan sebagai hari pembalasan, yaitu hari apa? Hari akhirat nanti, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mempelajari, kita akan mengetahui tentang dampak buruk atau kerusakan yang dihasilkan daripada mendustakan agama atau hari pembalasan. Jadi kerusakan atau dampak buruknya itu bukan hanya dirasakan nanti di akhirat, tapi akan nampak di mana? Di kehidupan dunia. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Maun. Apabila kita benar-benar apa? Mempelajarinya dan mentadaburinya dengan baik, maka kita akan dapat pelajarannya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang pertama Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau alladzi yukadzibu biddin, yaitu orang yang mendustakan agama. Di sini ada apa? Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Ini bagian daripada sebuah metode, ya, metode pendidikan, di mana dilontarkan sebuah pertanyaan, ya. Untuk apa? Tujuannya agar kita apa? Fokus atau perhatian kepada pertanyaan yang dilontarkan. Seperti halnya seorang guru, ya, sebelum dia menjelaskan, menerangkan ataupun bercerita, ya, lemparkan sebuah pertanyaan agar anak-anak dapat berpikir atau apa? Perhatian mencari jawaban dari pertanyaan yang dilemparkan tadi. Nah, maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau, ya, wahai Muhammad, tahukah engkau wahai hamba-hambaku, tahukah engkau wahai kaum muslimin, alladzina yukadzibuna biddin, orang yang mendustakan agama. Maka di dalam tafsirnya diterangkan, coba dibaca Pak Anang. Tafsir ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan adanya pembalasan amal perbuatan pada hari kiamat? Nah, diterangkan dalam kitab tafsir, hal arafta, tahukah engkau alladzi yukadzibu bil jaza, yaitu orang yang mendustakan adanya pembalasan amal yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Allah bertanya kepada kita, tahu nggak orang yang mendustakan agama itu siapa? Atau tahu nggak, ya, karakter atau sifat orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan?
Maka pada ayat yang kedua Allah tabaraka wa taala menerangkan karakter yang pertama dari mereka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Diterangkan dalam ayat yang pertama, fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Bahwasannya sifat yang pertama atau karakter yang pertama, ciri-ciri yang pertama yang dapat kita lihat ya dari seseorang yang mendustakan agama, dari seseorang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu apa? Yadul yatim, menghardik anak yatim. Coba dibaca tafsirnya. Tafsir ayat kedua, dialah orang yang menolak anak yatim dengan keras dari memenuhi kebutuhannya. Dialah orang yang menolak anak yatim dengan keras dari memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini pada ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, diterangkan apa? Diterangkan karakter yang pertama. Jadi nggak diterangkan orangnya, tapi apa? Ciri-cirinya, tapi sifatnya. Ya, sifat siapa? Sifat orang-orang yang tidak mau percaya ya terhadap hari pembalasan. Maka sedikit kita mengulas Bapak Ibu sekalian. Apabila kita membaca Al-Qur'an ya, di awal-awal nih kita buka Al-Qur'an ya, maka kita akan mendapati di dalam Al-Qur'an tersebut ya, pertama adalah surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surat Al-Fatihah kita baca, kita akan membaca surat apa? Al-Baqarah. Apa yang kita temukan dalam surat Al-Baqarah? Dari ayat 1 sampai 20. Yang akan kita dapati daripada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 yaitu adalah apa? Penjelasan tentang 3 karakter manusia yang menerima Al-Quran. Jadi ketika awal-awal kita membaca surat Al-Baqarah 1 sampai 3, kita akan dijelaskan sama Allah. Dijelaskan sama Allah tentang 3 karakter orang yang menerima Al-Quran. Di mana di sana diterangkan ayat 1 sampai yang kelima, Allah tabaraka wa taala menerangkan tentang karakter orang-orang beriman. Ayat 6 sampai 7 menerangkan tentang karakter orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Jadi tidak perlu banyak, cukup 2 saja. Baru setelah itu ya, ayat 8 sampai 20, berapa ayat itu? 20 kurang 17, 13 ayat menerangkan tentang karakter orang-orang munafik. Jadi ada 3 karakter Bapak Ibu sekalian, 3 karakter orang yang menerima Al-Quran ketika dihadapkan kepada mereka. Makanya kita melihat apa respon kita saat dibacakan ayat-ayat Quran kepada kita. Ketika Allah tabaraka wa taala berfirman ya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu ya qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka apa respon kita selaku orang-orang beriman? Respon kita menerima apa menolak? Orang beriman pasti akan menerima. Langsung diterima. Ketika Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, disodorkan Al-Qur'an kepada orang-orang beriman tentang apa? Wajibnya membayar zakat misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, sedekahlah kalian, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang aku apa? Berikan kepada kalian. Maka apa respon orang-orang beriman?
Respon orang-orang beriman akan langsung merespon dengan membayar zakat. Makanya pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai yang kelima kita akan mendapati karakteristik orang-orang beriman itu seperti apa. Satu, Allah tabaraka wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Sesungguhnya Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Jadi ketika kita awal kali membaca surat sudah apa? Sudah mendapatkan sebuah pernyataan dari Allah tabaraka wa taala tentang tidak adanya keraguan di dalam Al-Qur'an. Namun kembali kepada manusia, walaupun sudah ada pernyataan secara tegas tidak adanya keraguan dalam Al-Qur'an, namun tetap aja ada manusia yang tidak mau taat dan mengikuti Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Yang mana mereka beriman kepada perkara gaib dan juga menegakkan salat. Allah perintahkan salat, respon orang beriman apa? Langsung ditegakkan, langsung salat. Allah merintahkan mereka untuk beriman kepada perkara gaib, sesuatu yang akan terjadi. Orang beriman apa responnya? Mereka langsung merespon. Termasuk adanya hari pembalasan. Adanya hari pembalasan, itu merupakan masuk ke dalam golongan apa? Perkara-perkara yang gaib. Maka orang-orang beriman ketika diterangkan akan adanya hari pembalasan merespon. Bahwasanya itu benar adanya. Namun orang-orang kafir gimana responnya? Orang-orang kafir tidak meresponnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Maun, kembali kepada surat Al-Maun, kita akan diterangkan tadi tentang karakter orang-orang yang mendustakan hari akhir. Karena apa? Karena keimanan terhadap hari akhir merupakan fondasi utama dan pembentukan moral atau perilaku manusia. Jadi akan terlihat apabila kita beriman kepada hari akhir, maka moral kita, akhlak kita akan menjadi baik. Bahkan iman kita kepada hari akhir akan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa beramal soleh. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Nah, maka apa? Maka kita akan mendapati kerusakan pertama atau karakter pertama dari orang yang mendustakan terhadap hari akhir. Apa itu? Yadul yatim. Bersikap keras kepada anak yatim. Kesimpulannya apa yang dapat kita ambilkan dari sikap keras ini? Maka kita menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir atau orang-orang yang mendustakan hari akhir itu memiliki perangai atau karakter yang keras. Contohnya apa? Yadul yatim, yaitu apa? Bersikap keras kepada anak yatim, yang mana seharusnya anak yatim ini dilindungi, disayangi, diayomi sama kita. Jadi nanti di surat Al-Maun ini Allah akan menerangkan tentang perilakunya gitu loh. Dari sifat orang-orang yang mendustakan agama. Maka perilaku yang pertama adalah bersikap keras. Sifatnya apa? Berarti sifatnya apa? Keras. Karakter yang pertama, orang yang tidak percaya kepada hari akhir itu akan apa? Akan keras karakternya, sifatnya keras. Tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Yang mana padahal anak yatim ini harusnya kita sayangi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diterangkan, anak wa kafilul yatim hakata. Bahwasanya aku dengan orang yang mengayomi dan menghidupi anak yatim itu seperti ini. Tidak rapat, tidak pula renggang, tapi seperti ini diterangkan dalam hadis.
Ada juga yang menerangkan seperti ini, ya, dengan gerakan seperti ini. Ya, jadi itu karakter yang pertama. Adapun karakter yang kedua apa? Karakter yang kedua, ya, dari orang-orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Ini adalah gambaran perilaku dari orang yang apa? Yang tidak memiliki kepedulian atau tidak peduli terhadap orang-orang yang susah. Jadi jiwa sosialnya kurang. Ya. Orang-orang yang mendustakan hari akhir itu cenderung tidak memiliki jiwa sosial atau jiwa sosialnya kurang. Sehingga apa? Sehingga dirinya itu apa? Sulit untuk membantu orang lain. Bahkan enggan membantu orang lain. Jangankan membantu orang lain, nyuruh kepada orang lain untuk membantu orang lain pun dia tidak dilakukannya. Karena apa? Karena tadi jiwa sosialnya tidak tumbuh, jiwa sosialnya kurang. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Dia penuh dengan kasih sayang, mudah tersentuh. Makanya Nabi dikatakan sebagai Nabiur Rahmah, Nabi rahmat, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Karena emang agama kita mengajarkan dan menganjurkan untuk saling berkasih sayang, menganjurkan untuk saling tolong menolong satu sama lainnya. Kan kita pernah mendengar firman Allah apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam urusan takwa dan juga kebajikan. Dalam hadis yang lain diterangkan apa? Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Bahwa setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apa yang haram? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan juga kehormatannya. Maka kita dituntut untuk saling tolong menolong, dituntut untuk saling mengasihi, dituntut untuk apa? Saling menjaga darah orang-orang yang beriman, menjaga harta saudara kita, menjaga pula kehormatan saudara kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunjingnya, dengan cara tidak mengadu domba, dengan cara tidak gibah. Jaga kehormatan saudara kita. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka dia akan memiliki apa? Hati yang lunak, sikap yang lembut, jiwa sosial yang tinggi. Beda dengan mereka orang-orang yang tidak percaya akan ada hari pembalasan. Karena apa? Ya karena mereka hanya apa? Hanya makan, minum, sudah. Sedangkan kita orang-orang beriman percaya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan akan kita tuai nanti pada hari akhir dengan rasa manis atau keindahan begitu. Makanya iman kita kepada hari akhir menjadi sebuah motivasi, dorongan kita untuk terus beramal. Dan berusaha apa amalnya? Ikhlas karena Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, tidaklah Allah melahirkan Nabi Muhammad dalam kondisi yatim, melainkan pasti ada pelajaran penting, ya, di balik itu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah Allah ingin memupuk, membina, mendidik Nabi Muhammad agar menjadi orang yang memiliki apa? Kasih sayang, jiwa sosial yang tinggi. Karena beliau pernah merasakan betapa sulitnya hidup atau menjalani hidup dalam kondisi yatim. Itu semua sudah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad benar-benar perhatian. Maka kita lihat dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, siapa yang ada di keliling Nabi Muhammad, di sekeliling Nabi Muhammad? Orang-orang kaya apa orang miskin? Kebanyakan
Bagaimana Masjid Nabawi di sampingnya disediakan rumah untuk Ahlus Suffah? Siapakah mereka? Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Ya. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang miskin, ya jangan gengsi. Justru mereka lah yang akan apa? Yang akan terus menjaga diri kita, karakter kita. Karena kalau kita banyak gaul dengan orang-orang kaya, ya khawatir nanti akan ketularan dengan apanya? Ya mungkin pelitnya dan lain sebagainya kan. Makanya kalau Bapak Ibu ingin jadi orang kaya, jangan lupa minta kekayaan, minta juga ketakwaan. Untuk apa? Untuk menjaga itu. Ya, karena banyak kalau kita minta kekayaan, tapi kita tidak minta ketakwaan, akan bablas nanti. Makanya ada doa, apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku minta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda, wattuqa ketakwaan, wal afaf kesucian, wal ghina yaitu kekayaan. Jadi minta antara takwa dan juga kekayaan, biar apa? Biar Allah senantiasa melindungi kita. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Pada ayat yang ke berapa? Yang ketiga, ya. Pada ayat yang ketiga diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang karakter berikutnya, yaitu apa? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat. Yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Silakan dibaca Pak Anam tafsirnya. Tafsir ayat keempat dan kelima, maka kehancuran dan siksa bagi orang-orang yang mendirikan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat mereka dengan tidak memedulikannya hingga waktunya selesai. Nah, maka diterangkan fawailun fahalakun wa adzabun, kehancuran dan juga siksa bagi mereka orang-orang yang melalaikan sholatnya. Ini karakter ketiga atau kerusakan yang ketiga yang ditimbulkan dari apa? Mendustakan agama dan hari akhir atau hari pembalasan. Apa itu? Apa yang dipahami oleh bapak-bapak sama ibu-ibu dari ayat ini? Karakter ketiga apa? Karakter pertama tadi memiliki apa? Sikap yang keras. Karakter yang kedua yaitu adalah tidak memiliki apa? Jiwa sosial yang tinggi atau tidak memiliki kepedulian. Kalau yang kedua, kalau karakter yang ketiga apa? Lalai. Ada lagi yang lain? Yang ketiga itu menjadi orang munafik. Karena kalau lalai bagian dari karakter munafik tadi. Ya. Karakter yang ketiga atau kerusakan yang ketiga yang dihasilkan daripada mendustakan agama dan hari akhir itu akan menjadikan seseorang itu menjadi munafik. Lah Ustaz, kok bisa? Belum katalar ya gitu kan istilahnya kata orang Sunda mah. Ya, ini belum katalar nih. Ya kan diterangkan dalam ayat yang ketiga. Ya, di mana dari ayat 1 2 Allah sudah menerangkan tentang perbuatannya kan? Enggak menerangkan sifatnya tapi perilakunya. Nah, perilaku yang ketiga itu adalah apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang alladzina hum an sholatihim sahun itu? Yaitu mereka orang-orang munafik. Kok bisa Ustaz? Orang yang menustakan agama bisa tertimpa kemunafikan? Ya bisa. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah apa? Berfirman dalam Quran dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah hati-hati kata Allah. Hati-hati bagi kalian atau bagi orang-orang yang menyelisihi perkara Nabi.
yang menyelisihi perintah Nabi, yang menyelisihi sunnah Nabi. Ini sudah diwanti-wanti sama Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hati-hati. Hati-hati wahai orang-orang yang menyelisihi Nabi. Kenapa harus hati-hati? Kata Allah, antusibahum fitnah. Kalau mereka menyelisihi Nabi, maka mereka akan diuji dengan fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Imam Ahmad menerangkan yang dimaksud fitnah adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Bisa juga fitnah di sini al-kufru, yaitu kekufuran, dan bisa juga fitnah di sini adalah kemunafikan. Maka barang siapa yang dia menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya apa? Dia akan diuji dengan apa? Dengan kesyirikan. Sebab karena dia menyelisihi Nabi. Karena orang yang menyelisihi Nabi akan menyimpang sedikit demi sedikit. Perilakunya akan menyimpang. Ya, kalau dia menyimpang bisa jadi dia menyimpang semakin jauh hingga akhirnya dia terjerumus kesyirikan. Bisa juga dia menyimpang yang nantinya menghantarkan kepada kekufuran. Bisa juga dia menyimpang dari Nabi kemudian menghantarkan dia kepada kemunafikan. Makanya pada ayat yang ketiga diterangkan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang melaksanakan sholat tapi apa? Lalai. Maksudnya siapa mereka itu? Yaitu adalah orang-orang munafik. Makanya wajar apabila kita melihat ya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir kemudian dia akan menjadi munafik, ya wajar. Atau mungkin ya iman dia lemah terhadap apa? Hari pembalasan. Sehingga lemahnya iman dia terhadap hari pembalasan menjadikan dia munafik. Walaupun nifaknya bukan nikmat akbar. Karena kemunafikan itu ada dua. Para ulama membagi nifak itu ada dua. Ada nifak asgor, nifak kecil. Ada nifak akbar, nifak besar. Kalau nifak akbar itu adalah apa? Disebut sebagai nifak i'tiqadi. Ya, zohirnya menampakkan seolah-olah dia Islam, padahal batinnya dia kafir. Kalau nifak amali itu diterangkan ada 4 kata Nabi. Ada ciri-cirinya ada 4. Apabila terdapat dalam diri seseorang keempat ini, maka dia adalah seorang munafik khalis, ya, seorang munafik murni. Ya, apa itu? Yang pertama diterangkan idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Ini tanda munafik. Apabila dipercaya dia berkhianat. Yang pertama. Yang kedua, jika berbicara ia berdusta. Yang ketiga, jika berjanji ia memungkiri. Yang ketiga. Yang keempatnya, jika bertengkar dia melampaui batas. Tuh. Kalau ada orang yang bertengkar melampaui batas, ini sudah masuk ke dalam tanda-tanda kemunafikan. Maka kalau kita bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan tetangga, apa yang harus kita lakukan selaku orang beriman? Yang mengakhirinya dengan apa? Saling memaafkan. Bukan malah dia melampaui batas. Bertengkar ya, kemudian dia melampaui batas ya, sampai membunuhnya, sampai dia mengasingkannya. Maka ini merupakan tanda-tanda orang munafik. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu kalau kita berselisih segera apa? Segera kita bermaaf-maafan. Tidak boleh lebih dari 3 hari kita mendiamkan saudara kita. Bayangkan betapa indahnya Islam apabila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang mana karakter Islam ini tidak bisa diterapkan oleh mereka orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Jadi sekali lagi ya, maka hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah athar ya dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bahwasanya saya ini berusaha, kata Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih, saya ini berusaha mengamalkan setiap apa yang diamalkan oleh Nabi, dan tidak ada satupun yang beliau tinggalkan, ya, yakni Abu Bakar, ya, melainkan apa? Dia akan berusaha untuk menyamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Bakar adalah orang yang apa? Orang yang dijamin masuk surga. Tapi beliau masih takut ada satu amalan Nabi yang beliau tinggalkan. Apa kata beliau? Saya khawatir an azigo, kata Abu Bakar. Saya khawatir ketika saya meninggalkan satu saja dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya azigo, yaitu berpaling atau menyimpang. Maka jangan aneh kalau ya banyak orang yang mulai menyimpang daripada syariat Islam, yaitu lama kelamaan apa? Akan diuji sama Allah, imma kekufuran, ya, imma kesyirikan, imma juga apa? Kemunafikan. Jadi kalau kita melihat diri kita sudah sholatnya lalai, sedekahnya susah, ya kan? Hati-hati, jangan-jangan apa? Jangan-jangan kita sudah mulai jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sehingga membuat apa? Membuat kita mulai menyimpang dan bergeser kepada apa? Kepada kemunafikan. Karena meninggalkan sholat, lalai terhadap sholat itu merupakan karakter orang munafik. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri melaksanakan sholat, maka mereka sholat dengan apa? Asal-asalan. Sholat dengan penuh rasa malas. Diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim nomor 622, diterangkan tilka sholatul munafiki yajlisu yaqrubus syamsa. Sholatnya orang munafik itu selalu menunda-nunda sampai apa? Sampai mepet kepada waktu berikutnya. Gitu. Kemudian apa? Ketika waktunya sudah mepet, baru koma fanaqoroha arba'an. Baru tuh kalau waktunya sudah mepet, sisa 20 menit lagi mau adzan nih. Baru dia bangun, kemudian dia sholat. Dan sholatnya apa? Sholatnya asal-asalan. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Yang mana mereka itu orang-orang munafik kalau lagi sholat tidak berdoa kepada Allah atau tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Allahu Akbar. Alhamdulillah, cepat gitu ya. Kulhu lagi kan, itu ujung-ujungnya alternatifnya kan kulhu. Karena buru-buru, kalau nggak kulhu apa? Inna ataina, kan pendek-pendek aja kan gitu. Allahu Akbar, sallallahu liman hamidah. Ya kan, tidak sempurna salatnya. Maka diterangkan dalam ayat ini apa? Ayat yang ketiga tadi ya, ayat yang keberapa? Keempat ya. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang munafik. Kemudian ayat yang kelimanya diterangkan lagi apa? Alladzina hum yuraun, yaitu mereka orang-orang munafik yang senantiasa kalau salat itu apa? Riya. Jadi orang munafik itu kalau salat dia lalai, yang kedua kalau dia salat apa? Riya. Ya. Kemudian ya, ayat yang ketujuh udah azan ya. Ayat yang ketujuh apa? Wa yamna'unal ma'un, yaitu enggan menolong dengan barang yang berguna, pelit. Ya, jadi karakter yang keempat yang dihasilkan daripada tidak beriman kepada hari akhir
kepada hari pembalasan, yaitu akan menjadikan seseorang itu pelit. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajtami'u fi qalbi abdin, tidak akan selamanya terkumpul atau bertemu dua perkara dalam hati seorang hamba. Apa dua perkara itu? As-suhu wal iman, pelit dan juga keimanan. Jadi keimanan dan sifat pelit itu gak akan ngumpul dalam hati seorang hamba yang beriman. Kalau dia beriman, maka otomatis apa? Dia akan menjadi orang dermawan. Dia memberi, dia mengasihi, dia infak, dia sedekah. Dia ambil secukupnya untuk dirinya, keluarganya, anak-anak dan istrinya. Sisanya yang berlebih dia kasihkan kepada orang-orang yang nggak mampu. Atau kalau dia pelit, ya tadi keimanannya berarti apa? Ya, didominasi. Kalau keimanan yang mendominasi, maka dia akan menjadi orang dermawan. Tapi kalau as-suhu, rasa pelit yang mendominasi, ya bisa jadi menghantarkan dia kepada apa? Kekufuran. Kenapa? Karena tidak mau mengeluarkan zakat. Bisa jadi apa? Bisa jadi kufur kan gitu. Apalagi sampai menentang syariat zakat ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil daripada surat Al-Ma'un adalah apa? Ya, tentang bahayanya mendustakan agama atau hari pembalasan. Dan karakteristiknya itu akan nampak di dunia ini. Jadi bukan hanya nanti di akhirat kerusakannya yang akan dia dapatkan gitu kan, keburukannya, tapi di dunia pun akan nampak, akan terlihat pada diri seseorang. Apa itu? Satu, tadi sikapnya keras, tidak lemah lembut. Sedangkan seorang mukmin harus berlemah lembut, tutur katanya lembut, ya kan? Tidak teriak-teriak, gak boleh teriak-teriak. Orang mukmin dia nggak teriak-teriak, dia kalau ngobrol apa santun. Yang kedua apa? Dia orang mukmin itu memiliki jiwa sosial yang tinggi, kepekaan, kepedulian terhadap sesamanya tinggi. Yang ketiga, ya, dampak buruk daripada tadi mendustakan agama dan hari pembalasan akan menjadikan seseorang itu menjadi orang munafik. Kenapa? Ya karena dia pikir apa yang dia lakukan gak akan dibalas nanti di akhirat. Jadi apa? Ya kalau ngomong banyak dustanya. Kalau dia janji banyak ingkarnya, ya. Kalau bertikai dia melampaui batas karena dia pikir gak akan dibalas nanti di akhirat. Karena gak ada rasa takut dalam dirinya. Ini merupakan apa? Hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap mereka. Kemudian apa lagi? Yaitu yang keempatnya adalah pelit, tidak mau berbagi, hatta cuman sekadar memberikan pinjaman. Tuh. Diterangkan wa yamnaun al-maun, dan mereka enggan memberikan pinjaman. Kenapa al-maun? Para ulama menjelaskan pinjaman karena yang namanya pinjaman itu rugi apa tidak sih biasanya? Meminjamkan rugi apa tidak sih? Kan tidak. Yang namanya meminjamkan, kan dalam akad itu kan ada akad. Nanti kan harus jelas ada hibah, ya kan? Pinjaman atau apa kan gitu. Kalau pinjaman berarti ada konsekuensi yang harus terima bagi orang yang meminjam. Apa itu? Mengembalikannya kan gitu. Ibaratnya kalau pinjaman kan tidak merugikan, kecuali kalau dianya tak amanah, mau kabur, ya kan gitu. Tapi kan kalau yang namanya pinjaman pasti akan balik lagi. Nah, sampai pinjaman aja mereka menolak, gak mau ngasih pinjem. Kenapa bisa demikian? Ya karena tadi sebab mendustakan terhadap adanya apa? Hari pembalasan atau kurangnya iman kepada hari pembalasan. Dan kita kan lihat zaman sekarang bagaimana kalau orang dipinta pinjaman duit, susah. Akan memberi pinjaman kecuali kalau ada tambahan. Jadi riba jatuhnya. Siapa aja orang kaya pinjemin duit, ya pasti akan apa? Ya marah-marah dulu. Ya. Tapi kalau misalkan saya pinjam duit
berapa? 1 juta. Nanti saya bayar 1.500.000. Oh ya udah nggak apa-apa nih, senang. Karena ada kembaliannya berapa? 500. Padahal itu transaksi riba. Kenapa bisa demikian? Ya tadi mungkin disebabkan karena lemahnya iman orang tersebut terhadap hari pembalasan nanti ya di akhirat. Makanya kita berlindung kepada Allah Taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan serta keistiqomahan dan juga kekuatan. Baik ya, orang yang melakukan jangan pakai ini Pak ya. Ya, untuk mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah ya mereka bisa jatuh kepada apa? Ya kemunafikan tadi. Ya, kepada kemunafikan, yaitu menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan bagian hukuman. Bahkan orang yang melakukan kebid'ahan termasuk orang yang susah untuk bertaubat. Diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling susah bertaubat itu adalah orang yang melakukan kebid'ahan daripada dengan orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Ya karena dia menganggap bahwasanya itu adalah apa? Hal baik. Itu termasuk daripada ancaman fitnah tadi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Bisa juga fitnah itu apa? Tadi melakukan kebid'ahan. Sebab apa? Ya tadi kata Abu Bakar kan tadi. Kata Abu Bakar apa? Saya itu berusaha untuk mengikuti Nabi dan tidak pernah meninggalkan satu amalan pun yang dikerjakan oleh Nabi gitu. Kenapa? Karena beliau khawatir menyimpan kan gitu. Awalnya cuma satu, lama-lama banyak akhirnya semakin menyimpang kan. Jadi bisa jadi dia terjerumus kepada amalan kebid'ahan. Kenapa kita memerangi bid'ah? Ya karena bid'ah itu sangat bahaya. Itu masalahnya. Bukan berarti kita dikit-dikit bid'ah. Ya, bukan kitanya yang dikit-dikit membid'ahkan, tapi kebid'ahannya yang sudah terlalu banyak. Jadi terlalu sering kita mengucapkan apa? Ya kalau sedikit mah ya kita juga diem, benar nggak? Kan gitu. Kenapa kita berjuang? Ya karena bid'ah itu bahaya. Ulama siapapun sepakat yang namanya bid'ah itu bahaya. Sehingga para ulama membuat sebuah buku apa? Al-bid'atu wa asaruha asayifil ummah. Kebid'ahan dan dampak buruknya terhadap umat. Jadi kalau orang yang melakukan kebid'ahan ya khawatirnya dia terjerumus kepada kemunafikan. Ya. Atau mungkin bisa jadi kekufuran dan lain sebagainya. Tidaklah kita melihat orang-orang yang melakukan kebid'ahan melainkan akan semakin jauh daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau nanya sambil ngopi aja biar santai ya. Karena ini udah adzan, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak langsung adzan langsung ini. Langsung ngomong.